Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi di YouTube channel. Hari ini kita akan mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel pada masalah kontekstual. Sebelum masuk ke materi inti, mari kita mengingat kembali langkah menyelesaikan SPLTP menggunakan metode gabungan. Yang pertama, jika belum bentuk umum, maka ubah dulu ke bentuk umum. Yang kedua, pilih persamaan yang paling sederhana. Yang ketiga, pilih variabel mana yang ingin kalian hilangkan. Jika angkanya belum sama, cari KPK-nya supaya sama. Kemudian persamaannya kalikan dengan angka yang membuat salah satu variabel menjadi sama. Yang keempat, jika koefisien pada variabel yang ingin dihilangkan sudah sama, maka eliminasi. Yang kelima, lakukan langkah 2-4 sekali lagi dengan mengganti salah satu persamaan dengan persamaan yang belum dipakai. Jika sudah terbentuk 2 SPLDP, maka eliminasi kembali persamaan ketiga dan keempat. Ketujuh, jika sudah ditemukan salah satu variabel, maka masukkan ke salah satu persamaan 4 atau 5, sehingga ditemukan satu variabel lagi. Kedelapan, jika sudah terdapat 2 variabel, masukkan ke salah satu persamaan 1, 2, atau 3, maka akan ditemukan himpunan penyelesaiannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami kebingungan ketika membeli banyak barang, tetapi yang diketahui hanya jumlah dan harga salah satu barang. Nah, permasalahan ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kontekstual pada SPLTP yaitu yang pertama, pahami dulu soal dan pertanyaan. Kemudian, identifikasi apa saja sih objek yang diketahui dari soal. Yang kedua, ubahlah objek-objek yang diketahui ke dalam bentuk variabel. Ketiga, tuliskan model matematika dari beberapa persamaan. Terakhir, tentukan nilai variabel pada persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah kios menjual bermacam-macam buah, diantaranya ada jeruk, salak, dan apel. Seseorang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel. Harus membayar Rp33.000. Orang yang membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar Rp23.500. Kemudian, orang yang membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar Rp36.500. Nah, pertanyaannya, berapakah harga per kilogram salak, harga per kilogram jeruk, dan harga per kilogram apel? Untuk menjawabnya, mari kita lihat cara penyelesaian berikut ini. Nah, langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Kita pertama misalkan dulu X sebagai harga per kilogram jeruk, Y sebagai per kilogram salak, Z sebagai harga per kilogram apel. Nah, berdasarkan persoalan di atas diperoleh sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut, yaitu persamaan 1, X plus 3Y plus 2Z sama dengan Rp33.000, persamaan 2, 2X plus Y plus Z sama dengan Rp23.500, dan persamaan 3, X plus 2Y plus 3Z sama dengan Rp36.500. Nah, setelah dapat persamaan tersebut, maka kita selesaikan menggunakan metode campuran, yaitu pertama eliminasi dulu variabel X pada persamaan 1 dan 2. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan menghilangkan variabel X. Untuk menghilangkannya yaitu persamaan 1 dikalikan dengan 2, persamaan kedua dikalikan dengan 1. Maka didapat persamaan keempat yaitu 5Y plus 3Z sama dengan Rp42.500. Langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, di sini kita juga menghilangkan X, maka didapat Y kurang Z sama dengan minus 3.500, Y sama dengan Z dikurang 3.500. Selanjutnya substitusikan Y sama dengan Z kurang 3.500 ke persamaan 5Y plus 3Z sama dengan 42.500 sehingga diperoleh Z sama dengan Rp7.500. Setelah itu substitusikan lagi nilai Z sama dengan Rp7.500 ke persamaan Y sama dengan Z kurang Rp3.500 sehingga diperoleh nilai Y sama dengan Rp4.000. Nah, langkah terakhir substitusikan nilai Y sama dengan Rp4.000 dan nilai Z Rp7.500 ke persamaan
X plus 3Y plus 2Z sama dengan Rp33.000, sehingga didapat X sama dengan Rp6.000. Nah, jadi kesimpulannya yaitu harga 1 kg jeruk sama dengan Rp6.000, harga 1 kg salak sama dengan Rp4.000, dan harga 1 kg apel sama dengan Rp7.500. Misalkan ada pertanyaan lagi, berapakah harga 3 kg jeruk dan 4 kg apel? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, caranya yaitu kita buat dulu persamaan baru dari permasalahan yang ditanyakan, yaitu harga 3 kg jeruk dan 4 kg apel sama dengan 3X plus 4Z. Lalu kita substitusi nilai X dan Z yang sudah kita dapat pada penyelesaian sebelumnya menjadi 3X plus 4Z sama dengan 3 kali 6.000 ditambah 4 kali 7.500. Hasilnya sama dengan 18.000 ditambah Rp30.000 sama dengan Rp48.000. Jadi, nilai 3 kg jeruk dan 4 kg apel adalah Rp48.000. Sekarang kita beralih ke contoh soal lain. Pak Beni mempunyai ikan pelati, ikan gapi, dan ikan moli. Jumlah ketiga ikan jenis tersebut 135 ekor. Ikan gapi 15 ekor lebih banyak daripada ikan pelati. Perbandingan ikan gapi dan ikan moli 3:4. Tentukan banyaknya ikan pelati, ikan gapi, dan ikan moli. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita misalkan dulu X sebagai banyaknya ikan pelati, Y sebagai banyaknya ikan gapi, dan Z sebagai banyaknya ikan moli. Nah, kemudian kita buat persamaannya, yaitu jumlah ketiga ikan adalah 130 ekor. Berarti X plus Y plus Z sama dengan 135. Itu persamaan 1. Ikan gapi 15 ekor lebih banyak daripada ikan pelati, maka diperoleh Y sama dengan 15 ditambah X atau X sama dengan Y dikurang 15. Bandingan antara banyak ikan gapi dan moli yaitu 3:4, maka diperoleh Y banding Z sama dengan 3:4. 4Y sama dengan 3Z, 4Y kurang 3Z sama dengan 0, itu persamaan ketiga. Nah, pertama substitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan pertama, sehingga diperoleh 2Y ditambah Z sama dengan 150. Kita namakan persamaan keempat, kemudian eliminasi Z dari persamaan 3 dan 4. Nah, persamaan ketiga dikali 1, persamaan keempat dikali 3, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 45. Kemudian substitusi Y sama dengan 45 ke dalam persamaan 2, sehingga didapat X sama dengan 30. Substitusikan lagi X sama dengan 30 dan Y sama dengan 45 ke persamaan pertama, maka didapat hasilnya Z sama dengan 60. Maka dapat disimpulkan bahwa ikan pelati sama dengan 30 ekor, ikan gapi sama dengan 45 ekor, dan ikan moli sama dengan 60 ekor. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham kan mengenai materi ini? Kunci dari materi ini adalah kalian harus teliti dalam mengidentifikasi soal dan kalian harus sering-sering berlatih mengerjakan soal-soal tersebut. Kalian juga harus menguasai metode-metode untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel, terutama metode gabungan, karena metode itu sudah mencakup metode substitusi dan metode eliminasi, di mana sering sekali terpakai dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Adik-adik, kalian juga jangan cepat menyerah ya dalam mengerjakan soal. Jika tidak paham, tanyakan saja kepada teman kalian, ibu, ataupun kakak. Semangat terus belajarnya, jangan mudah putus asa, dan jangan lupa belajar lagi untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Sampai di sini dulu penyampaian materi dari kakak. Salah hilap, kakak mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di forum. Itu saja dari kakak, terima kasih atas perhatiannya.